Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak pada pertemuan ketiga pada materi tentang Pitagoras atau dalil Pitagoras. Yang pertemuan ketiga ini adalah kaitannya dengan penerapan dari dalil Pitagoras. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari nanti bisa kita terima dengan mudah dan kita bisa belajar dengan tenang. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Mari anak-anak kita fokuskan pada pelajaran yang mau kita pelajari, yaitu tentang sambungannya pada pertemuan 1 dan 2. Jadi di sini pada fokusnya adalah pada materi penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teorema Pitagoras itu banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam bidang fisika itu juga banyak memakai ilmu ini. Langsung saja kita berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penerapan dalam menyelesaikan soal. Contohnya, tentukan diagonal ruang dari balok dengan panjang 3 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Untuk menentukan panjang diagonal ruang balok tersebut, mau tidak mau kita harus menggunakan teorema Pitagoras. Atau dalil Pitagoras. Nah, dari sini kalian harus bisa membuat suatu gambar tentang balok. Mana itu diagonal ruangnya, mana itu diagonal bidangnya. Maka kalian ingat lagi materi di kelas 7 atau kelas 8 ada tentang diagonal ruang atau diagonal balok. Nah, di dalam mempelajari diagonal ruang, maka di sini kalian harus bisa menggambarkan dalam bentuk visualisasinya. Nah, kalau di sini pertama harus cari diagonal bidang dulu. Diagonal bidang itu yang mana? Nah, diagonal bidang itu adalah diagonal yang berada di sisi-sisi bidangnya tadi. Jadi kalau tingginya, misalkan tinggi di sini panjang 3, lebar 4, tinggi 5. Maka kalian akan menemukan bahwa diagonal bidang itu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga di sini ketemu akar 25 sama dengan 5. Diagonal ruangnya akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, itu
Misalkan ketemu akar 50, disederhanakan menjadi 5 akar 2. Nah, berikutnya penerapan dalam praktik nyata. Penerapan teori matematika keras dilakukan di banyak bidang, terutama bidang arsitektur. Arsitek menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan, misalnya kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Seorang tukang kayu pun untuk membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teori matematika keras. Contoh soal. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah panjang salah satu diagonal sisinya. Nah, karena rusuk-rusuknya itu 10, jadi panjang 10, lebar 10, tinggi 10. Nah, sekarang kita cari diagonal sisinya. Maka misalkan ini AC kuadrat, ini diagonal sisinya, AB ini sebagai rusuknya, BC juga rusuk. Misalkan ini sehingga kita dapatkan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan 100 tambah 100. AC kuadrat sama 200. AC akar 200. Kalau kita sederhanakan menjadi akar 100 kali akar 2 menjadi 10 akar 2. Ya, itu contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan teori Pythagoras. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya beri waktu 5-10 menit. Kalau ada silakan, kalau nanti tidak ada kita langsung latihan pada buku paket yang sudah ada. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, bisa nanti tugasnya bisa dikerjakan sendiri atau bisa tanya ke temannya. Tapi jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jangan sampai berkerumun tanpa memakai masker. Ya, sekali lagi, tolong anak dalam kondisi seperti ini, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, ya, supaya kalian atau kita semua terhindar dari bahaya yang selalu mengancam kita. Oke, kalau ada, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.